pagi dan Selamat pagi dan selamat bergabung untuk para peserta webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Seminar Nasional Edukasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa seri 48 dengan tema Membangun Bisnis dalam Etika Bisnis yang diadakan pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Dimohon kepada para peserta untuk dapat memastikan audio dan video diaktifkan dan pastikan bahwa Anda mendapatkan koneksi jaringan terbaik. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang terhormat Ibu Ruslaini, SE, MM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang terhormat Ibu Sri Hutami Nur Hasana, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang terhormat Kak Rismunandar Al-Amin, selaku moderator pada seminar hari ini. Yang terhormat serta Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Basori dan Bapak Roni Henuk selaku pembicara pada seminar nasional dengan tema Membangun Bisnis dalam Etika Bisnis pada pagi hari ini. Serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan kepada para peserta webinar pada pagi hari ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada seminar nasional hari ini. Hadirin sekalian, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ronald, mahasiswa semester 2 program studi manajemen sebagai Master of Ceremony pada seminar nasional hari ini yang akan memandu acara hingga akhir. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara seminar nasional hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Acara yang keempat perkenalan diri dari narasumber oleh moderator. Acara yang kelima penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Basori dan Bapak Roni Henuk yang akan dimoderatori oleh Kak Rismunandar Al-Amin. Acara yang keenam tanggapan dari Ketua Tim Pakar STY Kasih Bangsa oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Acara yang ketujuh sesi tanya jawab. Acara yang ke-8 pemberian cenderamata oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, sekaligus pembimbing dalam penyelenggaraan seminar hari ini kepada kedua narasumber kita. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama penutup dan salam. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana
Acara yang ketiga sambutan oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Kami persilakan. Baik, Ronan. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini, SEMM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Kampus Beasiswa STI Kasih Bangsa dan dosen dari perguruan tinggi lainnya. Yang saya hormatin speaker kita yang pertama, Bapak Ahmad Basori MSI, yang sering kita panggil sebagai Mr. Josh. Beliau adalah founder dari Pengusaha Pencinta Quran. Yang kedua adalah Bapak Roni Henux. Beliau adalah owner dari Food and Beverage. Yang saya hormati juga mahasiswa kami yang tercinta sebenarnya adalah yang menjadi moderator, Rismunanda Al-Almin. Beliau merupakan Duta Pendidikan Provinsi Banten 2020 dan Duta Bahasa Provinsi Banten 2021. Yang saya cintai, MC, mahasiswa STI Kasih Bangsa, Ronald, serta mahasiswa-mahasiswi baik dari STI Kasih Bangsa maupun dari perguruan tinggi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat bagi kita semua dan salam Indonesia juga untuk kita semua. Marilah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini, hari Minggu 18 Juli 2021, pada jam 10.30 tepat, kita bisa mengikuti acara reguler, acara Seminar Nasional STI Kasih Bangsa seri ke-48 dengan tema Membangun Bisnis dalam Etika Bisnis. Adik-adik mahasiswa, Bapak, Ibu dosen, serta narasumber yang saya hormati. Di Seminar Nasional seri ke-48 merupakan tugas yang harus dijalankan sebagai tugas dari mata pelajaran, mata kuliah, etika bisnis yang sedang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa STI Kasih Bangsa. Dan untuk etika bisnis, setiap kelompok dalam setiap mata kuliah, mereka wajib melaksanakan seminar nasional maupun internasional untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan pengalaman dari berbagai pakar, praktisi, dosen dari berbagai institusi. Sehingga dalam satu semester dan setiap mata pelajaran, minimal mereka mahasiswa STI Kasih Bangsa akan mendapatkan pelajaran pengalaman dari puluhan pakar, dosen, dan praktisi sesuai mata pelajaran. Sehingga mereka akan mendapatkan suatu pengetahuan, pengalaman, pembelajaran yang sangat holistik, bukan hanya dari dosennya sendiri yang cuma satu orang, tetapi dari puluhan orang yang dari latar belakang berbeda, dari berbagai perguruan tinggi institusi lainnya yang ada di Indonesia. Dan tugas ini dibebankan setiap kelompok yang terdiri dari 3 orang sampai 4 orang, mereka harus mencari narasumber sendiri, mereka harus menjadi MC, mereka harus menjadi moderator, dan mereka harus menyiapkan flyer, publikasi, dan sebagainya. Dan disitulah STI Kasih Bangsa ingin melatih mahasiswanya agar mereka lulus dari STI Kasih Bangsa benar-benar memiliki kompetensi, bisa menyelenggarakan event, bisa mengorganisasi event, dan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi sehingga dikala mereka menjadi entrepreneurs, millennials, ataupun menjadi profesional di berbagai bidang, setelah lulus mereka akan benar-benar memiliki suatu etika dalam melakukan semua keputusan di mana tempat mereka berkiprah. Dan hal ini sesuai dengan visi dan slogan STI Kasih Bangsa adalah bahwa STI Kasih Bangsa ingin mencetak millennials entrepreneurs, karena mereka juga dibekali dengan inkubasi bisnis level 1, level 2, level 3, dan terakhir dengan skripsi. Semua adalah studi kelayakan menganalisa pendirian startup sebagai bekal mereka masuk menjadi millennials entrepreneurs yang beretika, yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan keputusan etis. Dan hari ini merupakan salah satu bagian
dari visi dan STKC Bangsa dalam mencetak lulusan yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa dan negara. Slogannya adalah lebih baik hanya mencetak satu sarjana yang bermanfaat bagi keluarga, negara, daripada mencetak 1000 sarjana yang akhirnya membebani masyarakat dan menjadi sampah masyarakat. Saya kira itu pengantar dari saya, dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di Seminar Nasional STKC Bangsa seri ke-48 dengan tema membangun bisnis dalam etika bisnis dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD atas sambutannya. Selanjutnya, acara inti dari Seminar Nasional hari ini adalah penyampaian materi 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Basori, lalu dilanjut dengan penyampaian materi 2 oleh Bapak Roni Henuk dengan tema membangun bisnis dalam etika bisnis, yang akan dimoderatori oleh Kak Rismun dan Alamin. Kepada Kak Rismun, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pewara atau pemandu acara, yaitu Ronald, yang telah memberikan kesempatan atau bisa saya sebut dengan pemberian tongkat estafet keberlangsungan acara I-Seminar Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang bertajuk tema Membangun Bisnis dalam Etika Bisnis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepada yang terhormat, Ibu Ruslaini, SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepada Bapak, Ibu dosen, para staf, dan jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tentu tanpa mengurangi rasa hormat yang saya berikan kepada Bapak, Ibu dosen, para staf, dan jajarannya. Kemudian Bapak Ahmad Basori, Bapak Roni, selaku pembicara pada I-Seminar Nasional dengan tema Membangun Bisnis dalam Etika Bisnis pada pagi hari ini. Terakhir, yang paling penting, kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan para peserta I-Seminar Nasional yang saya cintai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam I-Seminar Nasional pagi hari ini. Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Itu salah. Bahkan tak kenal maka tak aruf. Itu pun juga salah. Jadi tak kenal ya kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Rismun Andar Alamin, atau rekan-rekan semua bisa panggil saya Rismun. Saya juga mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan sekarang saya selaku di I-Seminar Nasional hari ini, saya selaku moderator yang akan membersamai rekan-rekan semua demi keberlangsungan I-Seminar Nasional hari ini yang nantinya akan ada banyak materi-materi yang akan kita dapat, pengalaman dan kisah inspiratif yang kita dengar nantinya, dan tentu diharapkan nantinya kita bisa lebih memiliki wawasan yang luas perihal membangun bisnis dalam etika bisnis. Pasti teman-teman semua sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita, yaitu Bapak Ahmad Basori dan Bapak Roni. Oleh karena itu, sebelum kita beranjak kepada Bapak Ahmad Basori, yang pertama, saya akan membacakan CV beliau dan juga rekam jejak beliau. Mohon izin Bapak Ahmad Basori, atau biasa disebut atau dipanggil dengan Mr. Jos. Nama Bapak Ahmad Basori, SE, MSI, tempat tanggal lahir di Surabaya, 25 Mei 1986, dan untuk status menikah dan juga memiliki 2 anak. Untuk pendidikan sendiri, S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jalur PMDK, lalu S2-nya Kajian
Kepemimpinan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, dan ini beasiswa juga. Lalu pendidikan selanjutnya ada Global Leadership Workshop di Korea Selatan selama 5 minggu. Selanjutnya ada The Future Leaders PPM School of Management Jakarta, dan pendidikan selanjutnya ada The Next Leaders Paramadina University dengan Pak Anies Baswedan. Dan untuk rekam jejak karirnya sendiri, sebagai penulis bestseller, pengusaha tangguh, wakil rektor termuda, pendiri komunitas pengusaha penghafal Al-Quran, pendiri komunitas penulis produktif Indonesia, pendiri Akademi British Propolis, dan juga pengalaman akademik, penyusun kurikulum kuliah 1 tahun jadi pengusaha. Nah, itu dia CV dan pengalaman rekam jejak dari narasumber kita yang pertama. Mungkin kita langsung beralih ya, karena pasti teman-teman tidak sabar nih ingin mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Basori atau Mr. Jos. Oleh karena itu, mungkin saya sambut izin ya Pak Roni untuk menyambut pertama, yaitu Pak Ahmad atau Mr. Jos untuk menyampaikan materi pertamanya. Kepada Mr. Jos, saya persilakan. Oke, terima kasih buat Mas Rismon Nandar ya, Masya Allah. Sebelumnya saya hormati, yang saya banggakan ya, Dr. Eka Wahyu, SE, ya, ME, SPD, MPD, SHMH, Masya Allah ya, pendiri dari Setia Kasih Bangsa. Saya juga pelajarin profilnya di YouTube juga ada, di internet juga ada, dan saya yakin ya kampus ini akan maju, berkembang ya, dan mahasiswa-mahasiswanya juga jadi luar biasa. Ini sebelumnya terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Mr. Jos. Jos adalah singkatan dan menurut saya cocok dengan judul ini ya, membangun bisnis dengan etika bisnis. Jos itu sebenarnya singkatan, jujur, optimis, semangat, simpatik. Nah, dengan 4 value tadi ya, jujur, optimis, semangat, dan simpatik ya, alhamdulillah saya coba bangun bisnis ini bersama teman-teman di komunitas. Dulu namanya PPQ, pengusaha penghafal Quran, sekarang lebih luas pengusaha pecinta Quran. Karena ya kadang-kadang orang agak kurang nyaman dibilang penghafal Quran. Saya sendiri juga lagi proses ke sana. Nah, mungkin nanti slide-nya nanti aja saya coba share dulu ya buat awalan. Di close dulu aja slide-nya. Nanti itu gampang banget bisa dibagi. Nah, sebelumnya ini kan materinya berat ya. Bagaimana membangun bisnis, satu hal. Yang kedua adalah dengan etika bisnis. Dan etika ini akan akan dibuktikan dengan perjalanan waktu. Apakah pembisnis ini, apakah pengusaha ini, apakah entrepreneur ini sosok pengusaha yang beretika atau tidak, atau curang, culas, suka mainin harga dan sebagainya. Ya. Nah, kita akan bahas di membangun bisnisnya dulu. Bismillah. Ya. Agak berat kalau kita ngomongin sebagai pembisnis dan entrepreneur kalau kita tidak menjalani bisnis, tidak jalanin bisnis. Saya pernah di masa-masa dulu jadi pendidik juga ya, sebagai seorang dosen, itu saya ngajar bisnis tapi belum punya bisnis, ataupun punya bisnis tapi so-so aja. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk full jadi pembisnis, full jadi pengusaha, dan di sana alhamdulillah di komunitas PPQ ya ada sekitar 1.000 lebih mitra-mitranya yang setiap hari ya kita bimbing bisnis seperti ini, seperti Zoom seperti ini. Bahkan sehari itu bisa sampai 5 kali 6 Zoom, dan kita punya etika saat di Zoom ya, itu kamera harus nyala, video harus nyala. Saya doain yang di sini videonya nyala ya, punya rezeki ya, punya income, punya penghasilan ya, sesuai dengan jumlah umurnya. Wow. Maksudnya gimana Mr. Jos ya? Ini serius nih. Karena saya udah S2 nih. Dan saya ada tantangan khusus dari mentor saya, kalau saya udah tembus sekian M gitu kan, nanti boleh lanjut S3 ya, nanti jadi temannya Dr. Eka, amin ya. Sekarang lagi ikhtiar, fokus di bisnis dulu. Jadi gini, saya dulu di masa mahasiswa pernah mengalami masa susah. Yang namanya mahasiswa ini bukan di masa pandemi ya, di masa kita masuk offline, itu ada segitiga emas. Apa itu segitiga emas ya? Biasanya itu kosan, warteg, kampus. Kosan, warteg, kampus. Lama-lama mampus, kita nggak jadi apa-apa. Nah, saya pingin yang hadir pada seminar membangun bisnis ini punya impian besar. Supaya apa? Ya Allah kasih rezeki lebih besar. Allah maha besar, Tuhan maha besar, maka Allah ya pencipta kita bisa kasih rezeki besar. Kepada siapa? Kepada mereka yang punya impian-impian besar.
Alhamdulillah dengan wasilah bisnis saya punya impian itu, kan ini Quran ya, punya 114 surat ya. Nah, saya pingin setiap negara yang saya kunjungi itu saya murojaah satu surat Al-Qur'an. Minimal kalau yang di sini muslim kan tahu ya, pasti hafal surat Al-Ikhlas dan sebagainya. Alhamdulillah dalam jalan bisnis ini udah hampir 14 negara ya. Saya udah pernah ke Hong Kong, ke Hainan Cina, kemarin itu ke Eropa sama Asia apa ya? Ini 10 hari 10 negara lah. Itu ke Inggris, ke Perancis, ke Belgia, ke Swiss, mana lagi ya? Ada istri soalnya ikut juga. Ke Oman juga, ke Belanda ya. Terus kita juga bentar lagi mau ke Jepang, kalau Korea itu waktu mahasiswa, ke Asia Tenggara itu Singapura, Malaysia, Thailand, udah pernah juga. Nah, waktu saya jadi dosen pun, juga saya challenge mahasiswa saya untuk bisa pergi minimal ke Asia Tenggara. Karena apa? Nanti kita akan belajar langsung. Bagaimana Singapura itu bisa maju, bagaimana Malaysia juga bisa maju. Saya yakin Indonesia bisa maju, dan itu nggak bisa dikatakan dengan ceramah seperti ini. Saya yakin teman-teman pasti ingin langsung ke sana. Ya, jadi saya akan ulang ya. Jadi dulu ada masanya saya itu jadi mahasiswa, segitiga emasnya itu aja. Kosan, warteg, kampus, kosan, warteg, kampus. Karena emang mikirnya cuma belajar aja. Ya, mikirin cari gelar aja. Ya bagus cari gelar. Tapi ada gelar lagi yang paling bagus. Apa itu? Gelar dagangan. Jadi sebisa mungkin kita itu belajar iya, gelar dagangan juga iya. Ya. Nah, saya sudah buktikan ya, walaupun saya terlambat dan bisa mencapainya itu di usia 30-an, saya punya mitra-mitra di PPQ ini yang usianya itu sama dengan income-nya. Ya, contoh nih. Di sini ada yang usianya 19 tahun ada di sini, 19 tahun atau 20 tahun atau 21 tahun. Coba yang bisa chat di Zoom ya, chat ya, usianya berapa tahun? Silakan di chat aja. Silakan. Kenapa Mr. Jos harus di chat? Ya, saya pengen tahu usianya berapa ya. Nah, nanti jadi doa. Karena saya dapat ilmu ini dulu waktu mahasiswa. Dari salah satu mentor saya namanya Pak Haryanto Kandani ya, seorang Buddhis ya, tapi Masya Allah saya belajar bisa sama beliau, belajar impian besar dari beliau ya. Nah, kalau usianya 20 tahun ya, kata mentor saya ini, Pak Haryanto Kandani ya, itu harus punya income 20 juta sebulan. Kira-kira usia 20 tahun, punya income 20 juta sebulan. Mau atau mau banget? Yang mau banget, tulis, mau banget. Mr. Jos, usia saya 19 tahun, Mr. Jos. Ya udah, saya doain punya income sebulan 19 juta setiap bulannya. Mau gitu ya. 18 juta Mr. Jos. 18 tahun. Ya udah, niatkan 18 juta per bulan. Nah, ini ilmu waktu saya dapat waktu masih mahasiswa. Ya, kemudian saya ngeyel. Ya, saya protes. Kan sebenarnya itu ada dua tipe orang. Satu yang mau sukses, dua yang hanya protes. Kemudian Pak Haryanto Kandani, ya, seorang Chinese juga, bilang, "Hai Mr. Jos, ada nggak di luar sana pemuda yang usia 20 tahun, atau 19 tahun, atau 18 tahun, yang penghasilannya 20 juta per bulan, 19 juta sebulan, 18 juta per bulan?" Ya, saya bilang ada. Kalau mereka bisa, Mr. Jos juga bisa. Itu kata-kata yang saya pegang terus. Walaupun akhirnya setelah saya selesai S1, S2, kemudian kerja, usia saya belum sepadan dengan penghasilan saya setiap bulannya. Baru setelah saya jadi pengusaha, antara usia saya dengan penghasilan saya itu bisa sama dan bahkan lebih. Kemudian saya berikhtiar ya untuk mencetak pengusaha-pengusaha yang masih muda. Ya, kita juga ada lab-nya namanya PPQ Yes, pengusaha pecinta Quran Yes, yang entrepreneur school ya. Itu alhamdulillah ada Ustadz Sigma usia 19 tahun, sudah umroh, udah ngelunasin utang orang tuanya hampir 27 juta. Ada Azhar itu dari Bandung ya, udah bisa umroh dari hasil bisnis dalam waktu 3 bulan. Ada Ustadz Akil ya, usia 24 tahun, awalnya hanya guru, sekarang pengusaha ya, penghasilannya udah lebih dari itu. Kemarin ada Mbak Rismala, lulusan sarjana teknik di satu kampus Jakarta. Ya, hari ini dia bisa kurban sapi sendiri, gede banget, dan ya penghasilannya udah lebih dari usianya. Jadi artinya ini adalah tantangan. Jadi kalau saya bisa, yang di PPQ muda itu juga bisa. Saya yakin sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswa terbaik dari ST Kasih Bangsa itu bisa. Makanya harus belajar tentuin targetnya dulu. Mr. Jos, gede banget 18 juta sebulan. Ya udah deh, mulai dari 1/10-nya. Ada 1,8 juta sebulannya ya. Jadi ini sebuah impian dulu yang saya ditanamkan oleh mentor saya Pak Haryanto Kandani, seorang Chinese, seorang Buddhis ya, kepada saya waktu saya masih mahasiswa. Nah, ngomongin mahasiswa ya, selain segitiga emas, itu kadang-kadang
apa ya? Ya hidupnya terlunta-lunta kalau kita tidak punya arah. Hidupnya akan merana, akan susah ya kalau tidak punya cita-cita. Hidupnya akan galau sehingga masa depan susah untuk berkilau. Malah madesu, masa depan suram. Ya. Gimana mestinya supaya nggak suram ya? Saran saya ya itu tadi ya, selain belajar ya, gelar yang namanya gelar dagangan. Nah, berhubung ini ngomongin etika bisnis ya, buat yang muslim gelar sajadah. Minta ke Allah rezekinya, minta ke Allah penghasilannya. Sesuaikan dengan agamanya masing-masing tentunya ya. Nah, dalam dunia kampus ya, ada namanya IPK. Bagus, saya juga pernah cum laude waktu S1, S2 juga alhamdulillah lulusnya 3,5 ke atas lah. Indeks pendapatan kumulatif. Nah, kita sekarang ngomongin membangun bisnis. Bisnis juga ada IPK-nya. Hah? Emang beneran ada, Mr. Jos, IPK dalam bisnis? Ada. Ya, silakan diketik. Dalam bisnis punya IPK. Apa itu IPK? I, indeks. P, pendapatan. K, kumulatif. Jadi, itu yang kita kejar. Ya, bagaimana ya pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala itu layak ya, pantas ya bisa ngasih kita rezeki jauh lebih besar. Ya, makanya di beberapa seminar waktu saya diundang di kampus-kampus di seperti Zoom ini juga, waktu offline juga sering banget ya, itu saya tantang ya mahasiswa-mahasiswa untuk berani bilang ke orang tuanya mulai bulan ini nggak minta uang jajan lagi ke orang tuanya. Berani nggak? Rata-rata nggak berani. Ya, ngomonginnya cinta-cinta virus merah jambu, ngomonginnya I love you, pinginnya mau nikah, ngidupin diri sendiri aja nggak bisa. Ya, maunya pacaran, bensin aja masih minta orang tua. Ah, memalukan ya. Boleh kita kasih bunga, tapi lebih bagus lagi kasih bunga plus pekarangan rumahnya. Alias kasih rumah gitu kan. Atau mungkin waktu Valentine ngasih coklat. Bagus banget. Tapi kalau kita entrepreneur, kalau kita pembisnis, kalau kita pengusaha, ngasih coklat plus perkebunan coklatnya. Jadi buat teman-teman itu ya, harusnya fokusnya jelas. Ya, kalau harta orang tua, harta orang tua. Kalau harta kita, nah ini yang kita harus perjuangkan sama-sama. Berani tidak? Ya, bilang ke orang tua, bulan ini juga, Juli ini 2021, bilang stop, berhenti, kasih uang jajan. Berani tidak? Ya, nah nggak usah dijawab di sini. Ya, yang punya nyali aja yang berani. Saya yakin, hakul yakin, benar-benar yakin. Ya, pasti orang tua itu nggak tegaan. Ya. Pasti nggak tega sama kita, pasti tetap dikirimin duit, pasti dikasih duit ya, apalagi tampang kita susah gitu kan. Nah, saya dulu di mahasiswa itu dipaksa untuk pintar, dipaksa untuk masuk cum laude, dipaksa untuk IP-nya itu bagus. Karena apa? Hidup saya susah. Jadi saya dulu itu penerima beasiswa. Ya, saya dapat beasiswa dari dompet duafa. Jadi saya ini duafa di kampus. Makanya dikasih beasiswa, dan bukan satu beasiswa. Saya pernah dapat 3 beasiswa, sehingga setiap bulannya itu dapat ya 1 juta itu lebih lah. Karena nyari orang susah di kampus UI saat itu susah. Ketemunya saya, akhirnya dikit-dikit lagi dapat beasiswa dan nggak enak. Dapat beasiswa itu nggak enak, dikasih terus. Kita harus punya mental ya, membangun bisnis supaya apa? Bisa ngasih, ya, bisa beri, bisa kasih beasiswa. Jadi dulu saya dikasih beasiswa, ya alhamdulillah sekarang ya bisa ngasih. Kalau dulu mustahik, sekarang muzaki. Dulu dikasih orang, sekarang ngasih orang. Ya, nah saya ngomongin mahasiswa ini mulai dari mental. Karena dulu emang orang tua saya, ya mau ditelepon, mau dihubungi, emang nggak bisa ngirim duit. Saya merantau dari Surabaya sampai ke Jakarta. Makanya yang pengen sukses, ya apalagi laki-laki ya, itu silakan merantau. Insya Allah hidup berkilau. Silakan hijrah, hidup akan berubah. Asal niatnya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih ngendon sama orang tua aja, ya, ya susah majunya, apalagi untuk laki-laki. Ya, nah, buat laki-laki yang nggak bisa hidup mandiri, yang mohon maaf ya, jenggotnya udah tumbuh, kumisnya udah ada, bulu ketiaknya udah lebat, tapi masih minta sama orang tua, usianya udah balik, udah sunat ya. Mendingan menurut saya kalau nggak punya mental mandiri, ya, ini agak kasar sih, tapi bagus lah buat nyemangatin. Mendingan pakai daster. Ya, atau kalau pacaran masih minta orang tua ya, dulu zaman nonton bioskop ya, repotin orang tua, bebannya orang tua ya, mending cowok-cowok kayak gini dimasukin di toples ya, yang transparan gitu ya, dijemur siang-siang kayak gini. Nggak layak dia ngomongin cinta kalau untuk diri sendiri aja dia nggak bisa gitu. Pak Mr. Jos kok
Keras banget, ya kayak gitu. Karena saya ngelihat sekarang itu banyak laki-laki letoy. Saya mau cerita, murid saya yang namanya Azhar, usia 19 tahun, 3 bulan bisa umroh. Ya, dia anak orang kaya, mobil di rumah ada 3. Tapi dia bilang apa? Itu harta orang tua saya. Saya mau ya mandiri dengan bisnis. Akhirnya apa? Beneran bisa mandiri. Bahkan sebulan itu income-nya udah 50 juta sebulan. Itu masih muda. Ya, nanti mungkin bisa diundang di sini ya. Dan yang saya suka sama beliau, anaknya berbakti, ibadahnya juga bagus, tapi mau bisnis. Akhirnya menikah muda. Alhamdulillah, usia 20, usia 21 kayak Sigma, itu juga usianya 21 tahun udah menikah, udah bisa beli mobil BRV sendiri. Ya, saya juga waktu diundang di sini saya minta Pak Jojo, itu sahabat saya, ya, julukannya dosen miliarder. Ya, dulu kerja ya alhamdulillah, jadi pengajar alhamdulillah, sekarang jadi pengusaha, rezekinya lebih luar biasa. Bahkan untuk kurban ya, beliau itu bisa sampai 10 kambing lebih, Masya Allah. Ya, nah saya ingin teman-teman waktu mahasiswa itu berani ya untuk apa? Berani untuk mandiri. Minimal bilang ke orang tua ya, untuk tidak minta uang jajan lagi. Coba saya tes nih dari mahasiswa Setia Kasih Bangsa. Siapa yang berani kayak gini? Ngomong dulu aja. Saya yakin orang tua itu pasti kasihan. Masih ditransfer, masih dikasih. Coba yang berani katakan saya. SAYA. Ayo, yang berani. Ya. Nah, ya kan kita ngomongin membangun bisnis. Tapi ternyata pas ditanya, pesimis. Ini kan nggak optimis. Kan saya kan jujur, optimis, semangat simpatik. Coba ada satu aja yang bilang berani. Ya pasti nggak tega lah orang tua ya. Tapi kalau zaman saya dulu sekolah ya kayak gitu ya. Oke, ada yang berani ngechat di sini? Ya, alhamdulillah, thank you very much ya. Nah, cowok ini baru cowok ini ya. Tolong jangan pakai daster ya. Nanti nggak usah dijemur di dalam toples ya. Emang nggak mudah bilang kayak gini. Tapi kenapa kita mudah bilang I love you, aku mencintaimu, siap lamar kamu ya? Itu namanya bahasa Jawanya bladus ya. Karena apa? Buat dirinya sendiri aja belum beres. Mau beresin urusan yang lain nggak bisa. Mulai dari kita dulu ya. Nah, saya mau cerita mahasiswa juga nih. Biasanya di mahasiswa itu idealis, ya. Nah, dia biasanya punya mazhab itu semua ideologi. Mr. Jos juga belajar kayak gitu ya, belajar lah. Biasanya di awal-awal bulan, mazhabnya mahasiswa itu kapitalis. Ya, kenapa kapitalis? Datang ke Indomaret, Alfamart, Giant, Carrefour ya, semuanya dibeli. Karena baru dapat kiriman. Nanti di tengah bulan, mazhabnya dia berganti, bukan kapitalis lagi, tapi sosialis, alias sosialisme. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ini yang saya rasakan dulu waktu ngekos ya. Kalau di tengah bulan sering main ke kosan teman. Ya, kalau ada makanan, makan bareng. Kan satu untuk semua, semua untuk satu. Akhir bulan mazhabnya beda lagi. Apa? Spiritualis ya, menghindari keduniawian. Ya, HP-nya digadein, laptopnya digadein. Karena nggak dikirimin duit sama orang tua. Ya, nah, saya nggak ingin itu terjadi. Bagaimana kita bisa punya uang harian? Mau nggak mau silakan jualan. Ya, nah jualan aja. Sekarang udah bisa online. Modal HP rezeki gede. Modal jempol rezeki nampol. Update status ya, jadinya fulus. Ada ilmu yang namanya WhatsApp marketing. Sudahkah WA kita ngasilin duit? Saya juga menulis e-book marketing. Sekarang udah ada 27 e-book. Itu satu e-book ya bisa mendatangkan uang sampai puluhan juta. Silakan cek di Instagram saya @pengusahatangguh. Ada 95.000 yang follow. Ya, saya juga making money di sana. Saya nulis-nulis ya, akhirnya uang terlukis. Ya, mampir di Telegram saya, channel @pengusahatangguh. Ya, itu Masya Allah, itu kan yang baca itu ya, yang join channel itu ada 6.000-an. Yang baca tiap hari itu ada ratusan. Jadi dalam dunia online itu, Masya Allah, saya juga lagi menulis e-book ya, bagaimana Zoom marketing. Jadi Zoom marketing kayak gini bisa mendatangkan closing, masuk ke rekening. Ya, bukan hanya saya yang bisa. Kata-kata yang muda lebih bisa lagi. Sekarang saya juga lagi nulis IG live marketing. Bagaimana dari IG ya kita closing, mendatangkan uang masuk ke rekening. Ya, dan enak banget ya sekarang bisnis online itu ya akan on rezeki kita. Saya pun di rumah masih sama anak-anak. Habis ini bisa main lagi sama anak-anak. Nggak harus keluar rumah ya, tapi kita bisa dapat rupiah, bahkan jutaan rupiah. Ya, jadi saya harapkan buat teman-teman di sini mahasiswa Setia Kasih Bangsa, tolong kasih dirinya sendiri ya kesempatan untuk mandiri, berani nyali untuk tidak minta uang ke orang tua lagi. Ya, nah, Mr. Jos, saya pingin yang konkret nih, yang real, gimana supaya kita benar-benar bisa membangun bisnis satu dan yang kedua menjaga etika bisnis. Oke, gini,
Sebelum kita ngomongin etika ya, karena etika itu emang kalau dalam agama itu kan harus sesuai dengan agama ya, dan yang kedua sesuai dengan hukum negara, atau bahasa lainnya itu legal dan halal. Mau nggak mau kalau udah legal, udah halal, jajal aja sampai rekening tebal. Apalagi jualan, jangan malu, jangan tabu ya. Malu itu kalau kita ngutang, kalau jualan nggak perlu malu karena niat kita membantu orang. Nah, mindset yang kayak gini yang harus dibenahi. Dan saya pernah bikin kurikulum setahun jadi pengusaha, itu di salah satu kampus di Jakarta ya. Nah, sekarang dengan di PPQ saya punya targetan ya, bagaimana 4 tahun bisa jadi miliarder. Wah, itu enak banget. Kalau di rekening itu ya ada tulisannya 1.000.000 dan 000. Bisa nggak misterius? Bisa. Asal kita belajarnya ke miliarder. Saya pun juga bisa seperti ini, belajar sama multimiliarder sebelumnya. Guru saya namanya Mas Ipo Santosa. Silakan googling di internet. Beliau penulis mega bestseller 7 Keajaiban Rezeki, dan beliau ngajarin saya sampai buku saya Pengusaha Tangguh bisa jadi bestseller di Gramedia. Jadi untuk bisa sukses jadi pengusaha, belajarlah dari pengusaha yang udah sukses duluan, ya, dan yang mau ngajarin kita terus-terusan. Gak cukup cuma sekali. Ya, saya pagi tadi mengisi kuliah pagi miliarder. Itu hari Sabtu, Minggu, Senin. 3 hari berturut-turut. Ya. Nah, itu program khusus dari jam 7:30 sampai 8:30. Tapi setiap sorenya itu ada Zoom kayak gini ya, dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kemudian dari Jumat itu ngisi, saya langsung ngisi. Biasanya Senin, Selasa, Rabu itu yang ngisi itu ya murid-murid saya yang udah sukses ya. Kalau hari Jumat itu saya ngisi dari jam 4 sampai jam 5:30. Ya. Kemudian hari Sabtu itu ada pembinaan dari Mas Ipo tadi itu ya, Sabtu ini itu jam 3:30 sampai jam 5. Bahkan dari Senin, kayak sekarang di Sabtu, besok Minggu, sekarang Minggu ya, besok Senin gitu kan. Itu Senin, itu ada pembinaan Zoom kayak gini jam 3 pagi. Saya ulang, jam 3 pagi. Jadi harus sudah tahajud dulu, doa dulu sama Allah gitu kan, supaya rezekinya banyak gitu kan. Nah, habis itu belajar. Jadi mereka yang siap jadi pengusaha, yang siap bisnisnya besar, ya, itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa kepanjangan itu ya, tahajud, tahu-tahu harta terwujud, tahu-tahu harta bersujud. Ya, kayak saya sebelum isi Zoom kayak gini, saya udah duha duluan, sholat duha, duit dan harta. Ya. Jadi itu yang akan menjaga etika kita, karena ya kita dekat sama Sang Pencipta, sehingga kita nggak mungkin mengada-ada untuk mencurangi orang. Jangan sampai orang beli online, belinya 3 dikasihnya 1. Jangan sampai fotonya itu bagus, ternyata pas yang datang itu nggak sesuai. Itu benar-benar tidak beretika, dan bisnisnya tidak akan tahan lama. Oke, Mr. Jos ya. Nanti saya ada slide, silakan nanti teman-teman bagikan ya. Boleh saya tampilin biar saya bahas sekilas ya. Tapi yang penting saya pingin ya teman-teman itu mulai berbisnis dan membangun bisnis. Ya tentunya dengan cara-cara yang beretika ya. Boleh digedein slide-nya ya. Biar ngeh ya. Boleh diklik siapa nama saya, nanti jangan-jangan udah setengah jam saya ngomong lupa lagi. Siapa nama saya tadi? Mister siapa? Banyak yang ketipu ya, dikirain saya bule, padahal saya orang Indonesia asli ya. Silakan digedein, bisa nggak? Ya. Nah, jadi ini materi saya singkat padat, dan ini saya kasih sesuai dengan zamannya. Jadi di zaman online ya. Nah, bagaimana kita membangun bisnis di zaman online ini yang beretika. Jadi, sahabat-sahabat semua, mahasiswa-mahasiswa setia kasih bangsa yang saya cintai karena Allah, ya. Jadi, untuk kita bisa punya bisnis yang beretika dan makin gede dan luar biasa, pastikan kita punya good personality. Ya. Nah, saya tadi kan nanya nih, intention teman-teman apa? Apakah ikut kuliah bisnis ini karena terpaksa atau karena kesadaran? Kalau saya, kenapa mau jadi pengusaha? Karena saya ingin rezekinya berlimpah, itu aja. Tapi kalau saya waktu jadi karyawan, jadi pekerja, ya udah tahu bahwasanya takaran rezeki saya sesuai gaji. Kalau Tuhan ingin ngasih rezeki lebih, mau nggak mau saya harus punya bisnis sampingan sampai hasilnya berkelimpahan. Waktu itu saya pernah ngalamin setahun waktu kerja itu ya, punya bisnis sampingan sampai akhirnya penghasilan dari bisnis lebih dari gaji saya. Tapi waktu saya kerja, tetap saya tidak melakukan bisnis sampingan. Itu yang namanya integritas. Jadi saya harus lebih keras lagi. Jadi 1 jam sebelum kerja saya bisnis, pas istirahat kerja itu saya makan cepat, sholat ya, habis itu ngurusin bisnis ya, pas pulang kerja 1 jam ngurusin bisnis lagi. Capek Mr. Jos? Oh capek banget. Jadi kalau kita ada intention, niat jadi pengusaha ya, maka Tuhan akan mempermudah dan Tuhan akan kasih caranya. Terus yang kedua, vision.
visi. Ya mau sekaya apa sih kita, gitu loh. Nah, kalau teman-teman nih ya, mohon maaf banget yang beragama Muslim, besok kan lusa itu ada Idul Adha. Harusnya ya kalau kita punya HP, bisa Zoom kayak gini, itu harusnya bisa kurban kambing. Karena harga kambing sama harga HP itu sama. Cuma kadang-kadang kita mendulukan kepentingan kita, HP. Suruh kurban kambing nggak mampu, akhirnya setahun nggak mampu. Ya, termasuk kalau kita beragama lain ya, sedekah itu penting, berbagi itu penting. Dalam Kristen ada persepuluhan. Saya belajar dari Pak Andri Wongso, seorang Buddhis, seorang Buddha. Oh, itu sedekahnya Masya Allah. Waktu saya ikut seminar beliau kayak gini, beliau bagi-bagi buku. Itu banyak banget. Ya, jadi Pak James Gui itu dari Singapura, ya, Kristiani, ya, Chinese, berbaginya Masya Allah. Ya, banyak banget. Atung desem waringnya. Jadi memang ya, visi kita kalau sekedar kaya untuk diri kita, biasanya Tuhan itu akan kasih secukupnya. Tapi kalau kita visinya ingin ya berbagi buat sesama, ya Tuhan akan kasih rezeki berkelimpahan. Bahkan ada satu buku bagus namanya Man of Honor. Ya, penulisnya William Suryajaya, pendiri Astra. Ya, pernah jadi orang nomor 1 terkaya se-Indonesia. Beliau bilang apa? Ya, tujuan saya menjadi konglomerat supaya bisa banyak buka lapangan pekerjaan buat yang lainnya. Nah, kalau saya kan bukan perusahaan nih, ya bisnis, jualan, ya saya membantu mensejahterakan ribuan mitra. Yang lunas utang jadi lunas utangnya. Yang punya pinjol ya nggak benjol, ya ayo jualan sampai rezekinya nampol, gitu loh. Yang belum umroh gimana setahun atau kurang bisa berangkat umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Yang masih mahasiswa ya bisa jadi wisudawan jutawan. Itu visi. Nah, kalau kita punya kayak gini, insya Allah kita lebih berenergi, ya. Terus yang kedua, action, ya. Makanya action itu tidak bisa dipaksa, tapi sesuai dengan komitmennya. Kalau udah komit, jangan komat-kamit. Coba berani bilang ke orang tua, nggak minta uang jajan, langsung action jualan dengan sendirinya. Bahkan dulu waktu saya mahasiswa punya tantangan, gimana sehari bisa punya uang 100.000. Pikirin tuh, pikirin caranya gimana. Harus jualan apa? Yang penting nggak boleh ngutang, ya kan? Nggak boleh jualan barang kita, ya. Mau nggak mau ya jualan akhirnya, ya. Terus kemudian apa lagi nih, ya? Nah, cek di Instagram saya Pengusaha Tangguh, channel Telegram saya Pengusaha Tangguh, atau ya cari di online itu buku saya Pengusaha Tangguh, ya. Nah, jadi secara personal kita bagus ya, tapi tolong ya kalau kita mau jadi pengusaha membangun etika ya, yang beretika, perbaiki image kita di dunia online ya. Coba cek di Instagram saya itu bagaimana saya desain itu bikinnya bagus banget. Saya bayar sampai jutaan. Nah, kalau kelihatan keren, orang pastinya lebih keren lagi gitu loh. Jadi nggak boleh abal-abal ngasal-ngasal. Walaupun saya dulu pakai Canva, kemudian pakai premium berbayar, tapi menurut saya nggak bisa sama dengan kualitas kita punya desain profesional. Terus cek di Telegram saya nulis artikel itu beneran nulis serius. Saya pikirin, saya nulis dari hati, akhirnya sampai ke hati. Pas hatinya terbuka, dompetnya terbuka. Akhirnya jadi mitra, kita bisa sama-sama. Ya, video juga Zoom dari Pak Jojo kemarin udah saya kasih video profil saya 1 menit itu ya. Itu ada foto saya di Swiss, ada foto saya di Belanda, Perancis dan sebagainya. Itu juga pakai jasa ya. Terus Zoom saya itu premium. Setiap bulannya saya keluar hampir berapa? 20 juta. Karena bisa nampung sampai 1.000 orang. Dan bukan satu Zoom saya punya, ada 20 bersama mitra-mitra. Kemudian e-book ya, mungkin nanti lewat Pak Jojo ya, minta e-book saya itu ada 27. Nah, posting ya, postingan ya, itu saya tiap hari posting. Itulah toko saya di online. Dan kemudian posting itu poster digital. Oke, yang terakhir, nah ini untuk menjaga image kita ya, dan kita harus punya sesuatu yang bagus untuk ditampilkan di publik. Oke, slide yang terakhir silakan ditampilkan Mas Riz. Nah, tips bagaimana kita punya bisnis etik. Jadi gini loh, saya pernah ngalamin punya mitra bisnis yang culas, yang curang, ya, yang suka potong kompas, yang suka merebut pelanggan. Makanya nggak enak banget kayak gitu. Nah, gimana supaya Tuhan memberikan teman-teman kita di bisnis ini yang baik? Nah, saya punya 2 tips terkait bisnis etik ini. Yang pertama adalah orang seniatan akan didekatkan. Saya itu menghargai orang-orang yang berpendidikan tinggi, seperti itu Dr. Eka Wahyu. Itu SH nggak mudah itu, malah MH. Beliau itu nggak mudah untuk SPD, tapi malah MPD. Beliau juga pendidikannya sampai 6 gelar. Saya ini pecinta ilmu, ya. Jadi saya juga mau lanjut sampai doktor, bahkan sampai profesor. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang terpelajar, kita akan jadi terpelajar. Kita berteman dengan pengusaha akan jadi pengusaha. Jadi
kita jadi orang baik akan ketemu dengan orang-orang baik. Jadi pastikan kita orang baik ya. Nanti orang seniatan akan didekatkan. Terus perbaiki diri, akan menarik orang-orang baik dan terbaik di sekitar kita. Berbuat bukan sekali-kali baik, tapi berkali-kali baik. Dan persembahkan karya yang terbaik. Ya, ini poin kedua, jaga pertemanan, persahabatan dan lingkungan. Berteman boleh dengan semua, tapi pilih siapa yang mau jadi sahabat kita, termasuk dalam mitra bisnis. Mengalah, strategi fokus ke depan, dan rezeki pasti sudah Allah atur dan kasih. Jadi kita itu yakin ya, pencipta kita itu maha kaya. Maka kita punya pilihan, kalau nggak kaya, kaya banget. Ya kan? Nah, tinggal kita mau nggak memataskan diri kita di jalur yang kaya ini, ya, tapi dengan beretika, dengan menjadi pengusaha. Ya, nah sekian udah 30 menit dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, sukses terus buat Setia Kasih Bangsa. Dan salam hormat buat Dr. Eka Wahyu. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Mr. Jos yang sudah memberikan pemaparan materinya yang luar biasa dan menarik. Dan tentu ini bisa membuat kita semua, rekan-rekan pastinya lebih open-minded gitu. Bagaimana sih membangun bisnis dalam etika bisnis seperti itu. Dan untuk rekan-rekan semua, tunggu dulu jika kalian sudah tidak sabar ingin bertanya, karena kita langsung beralih ke narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasanya di dunia bisnis tentunya, yaitu Pak Roni. Sebelumnya saya ingin membacakan CV atau rekam jejak beliau terlebih dahulu. Untuk nama Bapak Roni Henuk, asal Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Untuk pengalamannya sendiri dari tahun 2002 sampai 2009 itu sebagai marketing properti, di tahun 2009 sampai 2012 sebagai owner 3-in-1 property, lalu di tahun 2013 sampai tahun 2021 yaitu sebagai developer properti, di tahun 2015 sampai 2021 itu sebagai petambak udang. Wow, hebat ya, tadinya properti, sekarang petambak udang. Lalu di tahun 2019 sampai 2021 yaitu membuka bisnis tepatnya di bidang food and beverage. Nah, sebelumnya saya ingin membagikan cerita sedikit dari Pak Roni. Beliau mempunyai cerita 9 tahun sebagai properti agen, 7 bulan di awal katanya sangat sulit, sampai jualan tak kunjung datang. Makan pun dibayarin oleh mantan pacar atau sekarang sebagai istri. Ada kata-kata beliau yang sangat menginspirasi, yaitu putus asa terus mengejar, tapi semangat bisa mengubahnya atau mengalahkan. Akhirnya jualan pun makin banyak. Kita langsung sambut saja kepada Bapak Roni. Pak Roni dipersilakan untuk menyampaikan materinya kepada rekan-rekan atau mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Dipersilakan, Pak. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera juga buat Dr. Eka Wahyu. Salam juga untuk Pak Ahmad Basori, Mr. Jos. Luar biasa sekali masukan Anda hari ini. Saya juga belajar banyak dari Mr. Jos. Pengalamannya luar biasa. Untuk teman-teman mahasiswa juga, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Saya memulai cerita saya. Mungkin teman-teman tidak menyangka juga ya, saya dulu tahun 2002 ketika saya lulus kuliah, saya seorang perantauan. Saya merantau ke Surabaya dari NTT, kuliah di Surabaya, dan saya tidak punya modal seperti banyak orang atau yang pengusaha-pengusaha yang ada sekarang. Nah, saat itu karena saya tidak mempunyai modal, akhirnya saya belajar bagaimana sih kita bisa bekerja yang tidak mengeluarkan modal, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, kebanyakan dari teman-teman saya waktu kuliah, mungkin saya juga dengan teman-teman yang ada kuliah saat ini ya, ketika kita mau lulus kuliah atau kita masih jalan pada saat kuliah, kita selalu berpikir bagaimana untuk menjadi yang terbaik, bagaimana untuk menjadi yang nomor 1 di bidang akademis kita. Dan ketika kita mau lulus, kita selalu saling bertanya ya, nanti mau kerjanya di mana? Nanti mau kerjanya di mana? Mau kerja di bidang apa? Dan hanya ada sedikit sekali orang yang selalu bertanya, nanti aku mau bikin pekerjaan apa ya? Aku mau bikin usaha apa? Itu sedikit sekali. Tetapi ada ribuan orang yang selalu bertanya, saya nanti mau kerja di mana? Dan saya mau kerjanya apa? Sama seperti yang tadi Pak Mr. Jos juga nyampaikan ya, bahwa anak kuliah itu selalu takut.
Mereka tidak berani mengambil sikap bahwa, wah saya bisa hidup dari usaha saya sendiri. Selama saya masih punya orang tua, selama saya masih punya ayah ibu yang mengirimkan uang, jangan pernah takut untuk memulai usaha Anda. Dan saat itulah saya memulainya. Di mana waktu itu orang tua saya juga tidak seberapa kaya ya, karena kita usahanya dagang ya di Flores NTT. Jadi dia hanya bisa mengirimkan saya uang bulanan sangat kecil sekali saat itu. Kalau di tahun 95 sampai 98 itu saya hanya dikirim uang satu bulan itu sekitar 150 ribuan. Itu untuk uang sekolah, uang asrama, dan uang jajan saya setiap bulannya. Dari situ saya merasa bahwa itu semua terlalu kecil. Sehingga saya memutuskan dari saya SMA sampai ke kuliah, saya melakukan yang namanya bisnis multi-level. Kenapa saya memilih bisnis marketing? Karena di situ kita melakukan bisnis itu adalah tanpa modal. Kita hanya modal keberanian, modal mulut aja, tapi kita bisa menghasilkan uang. Dari sanalah saya belajar bagaimana menjadi marketing terus-menerus, sampai akhirnya saya menginjak bangku kuliah. Nah, saat kuliah mau lulus, di dalam benak saya selalu berpikir, kalau saya mencari pekerjaan, artinya saya membatasi diri saya. Artinya apa? Gaji saya ya paling cuma segitu aja. Kalau nggak UMR pasti di bawahnya. Tetapi kalau saya bekerja sebagai marketing, saya bisa mendapatkan yang lebih. Tergantung dari seberapa kuat saya berusaha, akan semakin menambah penghasilan saya. Ternyata hasilnya juga di luar dugaan. 7 bulan setelah menjadi marketing, saya tidak menjual apapun. Gitu loh. Nah, itu yang membuat saya sudah hampir putus asa. Di bulan ke-7, bulan ke-8 itu saya sudah berpikir bahwa saya nggak cocok. Saya harus mencari pekerjaan yang punya gaji, supaya saya juga bisa dapat pendapatan bulanan. Nah, tetapi ada seorang mentor saya yang sekalian teman saya kerja, dia menyatakan begini, cobalah, kamu coba lagi sebulan. Apapun kita bantu kamu untuk bisa jualan. Ya. Dan ternyata hasilnya juga luar biasa. Mereka membantu saya segala macam cara untuk menjadi marketing yang terbaik. Kita belajar, kita coba, dan akhirnya di bulan ke-7 itu saya bisa jualan. Dan walaupun hasilnya kecil, cuma 2,5 juta, tapi itu sudah membuat saya sangat bangga. Saya bisa jualan akhirnya setelah 7 bulan. Dan dari hasil yang saya dapat tadi 2,5 juta, ternyata seperti yang Mr. Josh juga tadi sampaikan ya, kalau kita udah berusaha mati-matian, Tuhan tidak pernah menutup pintu rezeki kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita udah tabur. Jadi setelah saya menjual di bulan ke-7, 5 bulan kemudian saya mendapatkan proyek, dan akhirnya saya bisa menjual sekitar pendapatan saya sekitar, kalau teman-teman saya ceritakan juga mungkin akan kaget ya, dalam sebulan saya bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih sekitar 1 miliar. Hanya dalam waktu 5 bulan setelah pendapatan pertama saya 2,5 juta, saya bisa mendapatkan di 5 bulan kemudian itu sudah sampai 1 miliar. Nah, dari sana saya mulai berpikir bahwa ternyata pekerjaan marketing itu begitu menjanjikan. Tetapi kenapa banyak anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, mereka tidak pernah mau mencoba untuk menjadi marketing. Tapi mereka selalu mau berusaha untuk menjadi pegawai. Kenapa? Karena di sana suatu kenyamanan dan keamanan bagi dia. Penghasilan dia aman, dia tiap bulan dapat, dia bekerja menghabiskan waktunya dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ya cuma sebegitu aja. Tujuannya dia adalah mendapatkan kenyamanan. Orang-orang yang mau jadi pengusaha, membangun bisnisnya, mereka harus punya ketangguhan, mereka harus punya daya pikir yang melewati itu semua. Mereka tidak mau hanya di zona nyaman tadi. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Anda hanya bisa bekerja kurang lebih 20-30 tahun. Tapi kalau Anda mau bekerja sampai di usia 60 atau 70 tahun, ya silakan. Tapi Anda juga harus jaga kesehatan. Nah, kenapa saya bisa melakukan hal ini? Membangun bisnis itu sebenarnya hal yang mudah. Mudah sekali kita membangun bisnis. Ketika kita mau menciptakan suatu usaha, kita mau membuat suatu bisnis, itu gampang banget. Sama seperti tadi yang disampaikan juga sama Mr. Josh. Tinggal dagang. Dagang apapun itu sudah merupakan sebuah bisnis. Ya. Perdagangan itu juga sudah merupakan sebuah bisnis. Tetapi yang membedakan itu apa? Konsistennya kita dan tujuan kita. Bagaimana kita mau terus bertahan di bisnis itu? Kenapa? Banyak sekali orang-orang sekarang yang mau membangun bisnis. Anak muda zaman sekarang itu banyak sekali yang mau membangun bisnis. Tetapi mereka tidak konsisten. Artinya apa? Hanya FOMO, suka ikut-ikutan. Jadi hanya
ikut-ikutan aja. Ada yang buka seperti ini, mereka mau ikut seperti ini. Ada yang buka seperti itu, mereka mau ikut seperti itu. Tetapi mereka tidak pernah mendalaminya sampai sedetil mungkin. Hal ini yang membuat bisnis itu tidak akan pernah bisa jadi, tidak akan pernah bisa sukses. Nah, dari sana saya belajar. Saya juga membuat satu grup, Young and Success Academy. Kita mendidik ya anak-anak muda saat ini. Sudah kita dirikan dari tahun 2019 sampai hari ini. Dan sudah sekitar 500 sampai 550 anggotanya. Di situ kita mendidik, mengajarkan teman-teman ini bagaimana untuk membangun relasi-relasi bisnis. Kenapa? Saya punya prinsip yang saya belajar ya dari networking, dari pengalaman-pengalaman saya. Artinya apa? Kita membutuhkan networking untuk membangun kekayaan kita. Kalau kita tidak punya networking, kita tidak bisa membangun kekayaan kita. Dalam perjalanan bisnis saya tadi, akhirnya di awal saya sampai 2013 saya hanya menjadi seorang marketing. Akhirnya saya memutuskan saya harus bisa mendidik marketing-marketing lain untuk bisa menjadi sukses di masa mudanya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuka kantor saya sendiri, yaitu di 3-in-1 Property itu di tahun 2009 sampai 2013 kita udah membuka itu, dan di situ banyak sekali anak-anak muda yang saya didik untuk yang saya bantu untuk bisa menjadi pemain properti yang handal, di mana di situ kita tidak mendidik mereka hanya menjadi seorang marketing, tetapi kita juga mendidik mereka bagaimana bisa menjadi seorang developer, bagaimana bisa menjadi seorang kontraktor, sehingga mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka. Dan ada beberapa teman-teman kita yang dulunya dia cuma ojek online, sekarang dia udah bisa beli rumah. Ada OB saya sendiri ya, dia juga udah bisa beli rumah. Karena apa? Kita mendidik mereka bagaimana sih kita hanya dengan modal mulut aja kita bisa mendapatkan keuntungan besar dari properti. Nah, kemudian karena bisnis saya sudah berkembang cukup pesat, di tahun 2013 kalau nggak salah, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi developer, di mana kita membuka lahan-lahan kosong untuk dibangun dengan berbagai perumahan, ruko, dan berbagai macam. Nah, dan ikut terus berkembang sampai saat ini saya sudah mempunyai bisnis-bisnis lain di bidang lain ya. Jadi saya tidak hanya punya satu usaha, tapi saya punya usaha di bidang properti, di bidang tambak atau pertanian. Saya juga punya usaha di bidang food and beverage. Nah, dari hal sepele yang dulunya saya tidak mempunyai apa-apa, modal juga saya tidak punya. Akhirnya sekarang saya sudah bisa membangun bisnis yang bernilai aset hampir triliunan. Yang kalau saya pikir saat ini juga itu tidak masuk akal. Kok bisa ya dulu ya? Dan kenapa sih saya bisa melakukan ini? Saya hanya ingat satu pesan dari ayah saya. Dia berkata begini, Papa itu hanya lulusan SD, tetapi Papa bisa menyekolahkan kamu sampai kuliah, bisa membuat kamu maju. Nah, sedangkan saya adalah seorang mahasiswa. Masa sih saya tidak bisa menghasilkan lebih dari dia? Nah, dari situ saya melihat banyak sekali peluang, terutama untuk zaman sekarang ya, untuk anak-anak muda sekarang ya. Kalau zaman dulu, prinsip orang tua kita, saya angkatan yang sudah tua ya, jadi termasuk yang, kalau saya dengan Mr. Josh mungkin saya jauh lebih tua, orang tua saya dulu mengumpulkan uang 1 miliar, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8-10 tahun. Ya. Tapi saya bisa mengumpulkan uang 1 miliar hanya dalam waktu 5 bulan saat itu, ya di tahun 2002-2003. Dan saat ini, kalau zaman sekarang di tahun 2021, bahkan ada yang bisa mengumpulkan 1 miliar itu hanya dalam waktu 1 jam atau 10 menit. Ada yang bisa. Dan perkembangan zaman ini sudah luar biasa banget dengan zaman online. Dan itu yang kita wajib untuk ngikutin. Seperti tadi yang juga Mr. Josh sampaikan. Dia punya reseller, dia punya tim yang banyak sekali. Itu adalah salah satu networking yang bisa menghasilkan kekayaan. Itu yang perlu kita bentuk. Itu yang perlu teman-teman mahasiswa bentuk mulai saat ini. Anda membentuk teamwork Anda membentuk networking Anda, supaya Anda bisa membangun kekayaan Anda. Siapa teman di samping Anda, itu akan menentukan masa depan Anda. Tidak ada, kalau teman-teman Anda itu sukanya cuman gengsi-gengsian, bergaya sana-sini, pamer sana-sini, 5 tahun ke depan kita akan tahu nasib mereka seperti apa. Tetapi kalau teman Anda mau belajar, mau membangun, mau berdagang, mau mulai berusaha,
5 tahun ke depan, pasti Anda akan melihat perbedaannya. Semakin Anda sukses, teman Anda pun akan semakin sedikit. Tetapi jaringan Anda akan semakin banyak. Mulailah membangun itu. Kenapa? Etika dalam berbisnis, membangun bisnis itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu adalah menjaga konsistennya dan menjaga diri kita untuk tetap di jalur yang sampai ke tujuan kita. Karena tujuan kita itu adalah yang paling penting. Ketika kita tidak mempunyai tujuan, apapun yang kita ingin capai, itu tidak akan bisa dicapai. Tujuan kita dulu yang paling penting. Mungkin bisa tampilkan slide saya, tapi ya kita hanya sekilas-sekilas aja ya, membahas mengenai etika bisnis. Nah, mungkin bisa diperbesar, kita langsung ke slide yang nanti yang ini bisa dibagikan atau bisa dibaca sendiri ya, nanti dibagikan. Kita langsung ke slide 8 ya mungkin ya. Soalnya yang umum-umum sudah tadi dibahas sama Mr. Josh. Nah, dalam membangun etika bisnis, ini yang paling penting. Kita harus menjaga yang namanya kejujuran. Anda kalau mau menjadi seorang pebisnis handal, Anda kalau mau menjadi seorang marketing, Anda mau menjadi apapun sebagai manusia, Anda harus jujur dulu. Karena apa? Ketika Anda jujur, baru Anda bisa dipercaya. Ketika Anda bisa dipercaya, akan semakin banyak bisnis-bisnis besar yang akan datang kepada Anda. Yang kedua, itu adalah kedewasaan. Kita tidak bisa tampil sebagai anak kecil melulu. Sama seperti tadi Mr. Josh juga bilang ya, Mr. Josh juga tadi sampaikan, Anda tidak mungkin bisa sukses kalau Anda hanya nebeng sama orang tua terus. Anda tidak mungkin bisa sukses kalau Anda masih makan dikasih sama orang tua terus. Anda juga sulit untuk mencapai kesuksesan kalau Anda setiap harinya begitu pulang dari sekolah, begitu pulang dari kuliah, begitu pulang dari manapun, Anda masih minta makan sama orang tua. Itu akan sulit untuk membuat Anda menjadi sukses. Kenapa? Jiwa pejuang Anda, jiwa ketangguhan Anda tidak pernah diuji di sana. Terus yang berikutnya kita bahas mengenai attitude. Nah, attitude itu sangat penting dalam membangun sebuah bisnis. Attitude itu juga sangat penting untuk menjaga etika bisnis kita. Karena kenapa? Ketika kita tidak mempunyai attitude yang bagus, kita tidak mungkin didekati sama orang lain. Ingat, semua orang yang sukses, mereka itu punya attitude yang baik. Mereka tidak akan pernah bergaul dengan orang-orang yang toksik. Mereka tidak akan pernah mau bergabung dengan orang-orang yang punya mental yang kurang bagus. Nah, itu perlu kita perbaiki semua. Ada 10 etika bisnis yang saya rangkum. Kita juga harus punya good looking ya. Jadi tidak mungkin Anda mau menjadi seorang pebisnis atau pengusaha yang mau membangun bisnis, tapi penampilan Anda acak-acakan. Saya tidak membahas mengenai mahal atau tidaknya baju yang Anda pakai, atau celana yang Anda pakai, atau handphone yang Anda pakai, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga penampilan kita yang membuat sebuah ciri khas kita. Jadi bagaimana kita menampilkan brand kita sendiri, kita membangun diri kita seperti apa. Anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali menggunakan sosmed mereka, itu hanya untuk happy-happyan. Padahal hampir seluruh perusahaan besar zaman sekarang itu sudah menggunakan sosmed itu sebagai CV ketika mau melihat seorang pekerja mereka. Jadi yang dilihat itu adalah apa? Sosmednya dulu. Sosmednya penampilannya seperti apa? Isinya bagaimana? Nah, itu harus ditampilkan untuk apa? Menciptakan branding Anda. Karena itu paling penting ketika Anda mau melangkah di dunia bisnis. Nah, kalau yang kelima sampai yang berikutnya semua umum, nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, slide ke-10. Nah, manfaat ketika kita bisa membangun bisnis kita yang beretika itu apa? Itu supaya kita punya bisnis bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Sama seperti tadi juga yang disampaikan sama Mr. Josh, ketika kita membuat satu kecurangan, kita menjual yang tidak sesuai, kita membuat barang yang tidak sesuai, atau kita mengirimkan barang yang tidak cocok, nah itu dengan sendirinya akan merusak bisnis kita. Itu dengan sendirinya akan menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Jadi apa? Penting sekali kita membangun sebuah bisnis
dan menjaga etika kita. Kenapa? Karena kita mau berbisnis untuk jangka waktu yang lama, bukan untuk jangka waktu yang singkat. Nah, penutup dari saya, untuk anak muda saat ini, mulailah belajar bagaimana untuk mencari networking Anda, membentuk networking Anda. Karena apa? Dari networking itu, database Anda itu akan menjadi kekayaan Anda di kemudian hari. Jangan pernah berhenti untuk mengenal siapapun, jangan pernah berhenti untuk belajar dari siapapun. Sama seperti saya baru belajar online ini sekitar 2,5 tahun waktu semenjak pandemi ya. Jadi awal pandemi saya baru mulai belajar sampai sekarang. Sudah mulai ngikutin online. Saya belajar terus walaupun usia saya sudah, kalau boleh dibilang sudah tua ya, saya termasuk sudah tua ya, sudah 40-an, dan tapi saya tetap belajar bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan anak muda. Kenapa? Saya berusaha menciptakan bisnis-bisnis anak muda zaman sekarang yang bisa menghasilkan duit dengan cepat. Karena itu kami membuat grup yang namanya Young Success Academy. Kami juga mengadakan sekolah bagaimana belajar tentang investasi. Di situ kita mengajarkan, dan itu semua kita terapkan sudah sebagai sistem online. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya buat Dr. Eka dan teman-teman dari Setia Kasih Bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang telah menyampaikan pengalamannya dan materi-materi mengenai bisnis dan membangun bisnis dalam etika bisnis. Dan mungkin kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu tanggapan dari pakar kita, yaitu kepada Bapak Dr. Eka Wahyukasih, untuk memberikan tanggapan kepada Mr. Jos dan Pak Roni, atau bisa dibilang diskusi bersama ya Pak. Kepada Bapak Dr. Eka Wahyukasih, dipersilakan. Baik, terima kasih Rizmonandal. Ya tentu pertama-tama kita semua sudah mendengarkan paparan dua narasumber kita yang hebat. Dan untuk itu kita aplaus ya kepada beliau-beliau ini yang telah benar-benar memberikan kita pengalaman, pengetahuan, semangat, dan motivasi yang luar biasa kepada seluruh mahasiswa, dosen yang mengikuti e-seminar ini. Dan mereka benar-benar merupakan contoh, teladan, dua insan yang mulai dari tidak punya apa-apa dan sekarang memiliki apa-apa dan bahkan bersedia memberikan pengalaman yang berharga untuk kita semua agar kita juga bisa berbuat seperti yang telah dilakukan oleh dua narasumber ini. Saya kira dua narasumber ini luar biasa dan mudah-mudahan beliau berkenan lagi untuk menjadi pembicara di ST Kasih Bangsa untuk mata pelajaran inkubasi bisnis, yaitu bagaimana mendirikan startup dan mendirikan perusahaan dan menjadi millennial entrepreneurs sukses bagi kalangan mahasiswa. Itu yang pertama kita apresiasi. Dan kemudian kalau kita bicara temanya adalah membangun bisnis dalam kerangka etika bisnis, tentu kita bisa melihat bahwa banyak sekali isu-isu etika yang berkaitan dengan bisnis. Dan isu-isu bisnis etik ini merupakan suatu critical point, bahkan yang sangat penting dalam suatu organisasi di mana memiliki potensial tinggi, bahkan impact yang sangat besar apa yang dilakukan oleh organisasi itu terhadap komunitas atau terhadap stakeholder yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Jadi para mahasiswa harus benar-benar paham bahwa etika bisnis membawa dampak yang besar. Nah, kita bisa melihat bahwa ada beberapa survei mengatakan, ada yang mengatakan startup 90% gagal di 5 tahun pertama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini ada survei terakhir dari business consultant yaitu Patrick Henry mengatakan surveinya 75% startup gagal. Padahal banyak sekali mengatakan 90%. Berarti ada kemajuan. Dan Harvard Business School dalam studinya yang terbaru mengatakan setelah 5 tahun 50% startup gagal. Dan setelah 10 tahun 75% startup gagal. Saya kira dua studi ini merupakan suatu hal yang baik karena sebelumnya
studi-studi sebelumnya mengatakan startup 90%, bahkan ada yang mengatakan 95% gagal karena memang millennials yang membangun startup mungkin belum punya pengalaman yang cukup, sehingga dengan ide yang brilian, motivasi yang kuat, tetapi tidak cukup pengetahuan dan tentunya mungkin tidak memiliki mentor dan masuk dalam inkubasi bisnis atau inkubator bisnis, maka mereka banyak gagal. Dan kita bisa mendengarkan bahwa dua narasumber kita yang hebat ini, dua-duanya belajar dari orang sukses. Berarti dua-duanya memiliki mentor, baik secara formal maupun informal, sehingga mereka mampu merintis bisnis dengan sangat baik. Maka di STKC Bangsa ada inkubasi bisnis 3 semester, itu adalah sebagai mentor, sebagai inkubator untuk agar mendorong mahasiswa seperti yang dua narasumber katakan, harus berani menjadi entrepreneurs. Maka kita ingin mencetak millennials entrepreneurs. Dan tentu dalam menjalankan bisnis etik itu ada tiga disiplin, yaitu secara personal itu adalah dalam tataran mikro scale ya, dan kalau menjadi profesional maka itu menjadi intermediate scale, dan kalau udah bicara perusahaan corporate maka itu udah macro scale. Jadi mahasiswi harus mengetahui itu. Dan kalau kita bicara business ethics, tentu bukan hanya berbicara corporate social responsibility, karena business ethics salah satu adalah memang social responsibility, tapi juga harus mencakup kewajiban terhadap karyawan, customer, supplier, kompetitor, bahkan termasuk kompetitor. Kita juga tidak boleh bertindak curang untuk menjatuhkan kompetitor. Jadi business ethics itu mencakup lingkungan internal dan eksternal yang harus kita lakukan secara etis, seperti bagaimana prinsip daripada untuk pelaksanaan bisnis sebagai behavior daripada seorang pengusaha ataupun seorang profesional. Tentu seperti tadi dua narasumber katakan, pertama tentu kejujuran, integritas, harus bisa dipercaya, harus adil, fairness, harus perhatian, empati kepada orang lain, respect kepada orang lain, dan harus mentaati hukum, dan komitmen untuk berbuat yang terbaik, memiliki leadership yang baik, yang baik artinya beretika dan memiliki reputasi, rekam jejak yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah sifat-sifat pribadi, keutamaan dari seseorang, sehingga kemungkinan dia bisa menerapkan business ethics dikala dia menjadi pengusaha, entrepreneurs, atau menjadi profesional. Nah, kalau kita bicara entrepreneurs dan startup, bagaimana kita membangun suatu perusahaan, kemudian kita bisa linkkan ke etika bisnis. Tentu pertama-tama para mahasiswa ingin masuk ke dunia bisnis, ya beruntung kalian mendapatkan mata kuliah dan seminar etika bisnis yang banyak ya. Pertama tentu harus diidentifikasi ya tantangan etikal yang berhubungan dengan startup yang akan kalian bangun gitu ya. Kemudian kalian harus menggambarkan positif atau negatif dampaknya ya yang akan kalian bangun dengan sistem kalian. Nah, karena itu tidak boleh melanggar hal-hal etika, bahkan apalagi sampai sah hukum. Dan kalian juga harus mendiskusikan model dengan founder atau rekan untuk membangun bisnis, bagaimana menanamkan budaya etis dalam perusahaan kalian. Biasa kalian mendengar ada budaya perusahaan, maka budaya perusahaan itu harus mencerminkan di dalamnya adalah etika. Sehingga waktu kalian bangun, itu kalian sudah memiliki nilai-nilai atau budaya perusahaan. Loh, pertanyaannya adalah kenapa itu menjadi penting business ethics dalam perusahaan? Nah, karena yang pertama, kalau perusahaan yang kalian bangun itu terindikasi, apalagi saat ini adalah masuk dalam digital world, dunia digital, ya apapun yang kalian lakukan detik ini langsung terekspos di seluruh dunia.
Sehingga apapun yang kalian lakukan, kalau kalian melakukan kebaikan, maka harumnya tercium semua kalangan. Kalau kalian berbuat hal yang tidak baik, semua kalangan akan mengetahui. Sehingga etika bisnis bisa kalian membuat perusahaan kalian menjadi hebat atau bisa membuat perusahaan kalian bangkrut karenanya. Maka itu tadi saya katakan hasil survei. Yang begitu banyak yang gagal startup, salah satunya adalah mereka melanggar etika. Kita dalam inkubasi bisnis kalian selalu memaparkan startup gagal, khususnya di Amerika. Saya tidak sebut nama perusahaannya. Dalam waktu singkat, satu perusahaan menjadi luar biasa hebat, bahkan masuk jajaran dunia. Tapi dalam hitungan sekian tahun, dia langsung tutup, bangkrut. Karena apa? Karena fraud, karena melakukan penipuan dan manipulasi dalam produk. Padahal dia udah dipuji oleh dunia gitu ya. Jadi ini cepat sekali karena ini adalah digital world, dunia digital. Tidak lagi zaman seperti kami, bukan kami, seperti saya ya, umur saya kan sudah. Itu zaman itu bukan digital world, tapi dalam 10-15 tahun belakangan ini kita hidup dalam digital world dan kita nggak bisa lagi tidak transparan, tidak bisa lagi menutupi apapun. Apapun yang kita buat itu akan terekspos. Maka tidak ada cara lain. Mau orang jahat, orang baik, orang super baik, orang jahat pun saat ini harus etis. Kalau tidak, dia sebentar kejahatannya terbongkar dalam waktu sangat-sangat singkat. Seperti yang narasumber kita katakan Pak Roni dalam hal dulu untuk mendapat 1 miliar kadang perlu 4 tahun, perlu 5 bulan. Tapi hari ini mungkin dalam hitungan menit 1 miliar. Kenapa? Digital world. Digital world, dalam digital world, kalau nggak ada tidak melaksanakan bisnis etik, bisnis pasti kacau. Apalagi ini bisnis digital. Semua kita bahkan tidak pernah offline, bahkan tidak pernah tatap muka atau ketemu secara langsung. Kita semua data, bisnis, transaksi berjalan semua hanya karena digital. Dan kalau ada yang melakukan kecurangan, memang langsung kacau. Tetapi perusahaan yang melakukan itu juga langsung akan bangkrut dan menghadapi hukum. Jadi itu adalah yang pertama, bahwa bisa langsung hancur. Yang kedua adalah sekarang etika bisnis dalam era sekarang bukan lagi penting secara individual, penting untuk korporasi, tapi ini bahkan isu ini sudah meningkat menjadi keunggulan kompetitif. Jadi dalam satu perusahaan dengan produk yang sama, yang satu memiliki nilai-nilai budaya etis yang luar biasa terekspos, dan yang lain tidak memiliki nilai etis yang luar biasa, yang baik dan terekspos juga, inilah keunggulan kompetitif bagi persaingan bisnis. Sehingga orang akan bertransaksi dengan perusahaan yang memiliki nilai-nilai etis yang kuat, karena di situ mereka akan merasa nyaman, aman, dan terlindungi dari semua risiko transaksi. Sehingga yang tidak melakukan bisnis etik akan tersisi dengan sendirinya. Itu adalah bicara keunggulan kompetitif. Kemudian kita bicara keterlibatan karyawan, adik-adik mahasiswa. Kalau kalian ingin mendirikan suatu perusahaan, jangan kalian berpikir kalian adalah manusia yang etis, mampu membuat keputusan etis. Tetapi kalau karyawan kalian tidak dilakukan di training dan agar mereka terlibat dalam nilai-nilai budaya etis yang telah kalian akan bentuk, maka perusahaan kalian akan sia-sia dalam melaksanakan bisnis etik. Karena kalian tidak bisa melakukan bisnis sendiri, kalian harus memakai karyawan-karyawan manajemen. Dan kalau mereka secara individual dan profesional tidak menjalankan nilai-nilai budaya etis perusahaan, maka nama perusahaan itu juga akan dengan cepat rusak. Maka pelibatan perusahaan menjadi penting. Dan yang terakhir, kalau kita bicara karyawan, kita bicara human resource management. Nah, kalau human resource management, kita juga berbicara rekrutmen daripada top talent, daripada employee. Nah, hasil survei dari Berkeley University di Amerika dikatakan 86% millennials mempertimbangkan bahwa prioritas dalam bekerja dengan memakai bisnis etik. Jadi adik mahasiswa ingat, mereka di luar sudah 80% millennials
mempertimbangkan bisnis etik. Nah, kalau kalian sama-sama millionaires, entrepreneurs nantinya bersaing, dan kalau kita tidak melakukan bisnis etik dan mereka udah 86% mempertimbangkan itu, maka bisnis yang akan kalian rintis akan masuk seperti bisnis-bisnis yang gagal lainnya. Jadi bisnis etik sekarang udah menjadi poin penting yang harus kalian pertimbangkan, menjadi salah satu unsur terpenting dalam menyusun studi kelayakan, dalam mendirikan startup. Dan saat ini kita tidak lagi bicara bisnis etik secara parsiali. Kita sekarang harus mempertimbangkan bisnis etik secara integratif, yang saya sebut sebagai integrative business ethics approach. Kita harus memakai semua model, mulai dari golden rule, yaitu kaidah emas, hati nurani, pandangan masyarakat, teori keadilan, fairness, teori-teori etika yang disebut utinalism, deontologi, teori hak, semua harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan etis. Kalau kita bicara bisnis adalah dalam melihat kacamata profit atau ekonomi, good business bukan hanya berbicara keuntungan finansial semata, tetapi harus dilihat dari sisi hukum dan etik. Jadi secara integrative approach, 3 sisi, ekonomi, hukum, etis, tidak boleh dilanggar. Hukum tidak boleh dilanggar, etik tidak boleh dilanggar, tapi profit harus tercapai. Nah, di sini titik keseimbangan ini harus benar-benar diramu dalam integratif business ethics approach. Itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang menghadiri e-seminar STKS Bangsa seri ke-48 hari ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahyukasih yang telah memberikan tanggapan selaku ketua pakar kita. Dan mungkin selanjutnya ini yang sesi ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih Pak, yaitu sesi tanya jawab. Dan pasti teman-teman semua sudah tidak sabar ingin bertanya dan excited nih, mau menanyakan perihal, ya bagaimana sih membangun bisnis, apalagi di era pandemi seperti ini, apakah nantinya bisa terus berjuang atau tidak. Dan ya, sesi tanya jawab kali ini saya buka. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan atau raise hand yang ada di, ya, raise hand bisa. Dan mungkin panitia bisa membantu jika memang ada pertanyaan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau bisa kalian chat di kolom Zoom komentar jika tidak ingin lewat video atau on cam. Oh baik, mungkin kita akan menampilkan video terlebih dahulu ya, rekan-rekan semua. Video Kasih Bangsa. Perkenalkan, nama saya Calvin. Saya sudah bekerja di salah satu perusahaan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, setelah diangkat menjadi Supervisor Finance di perusahaan ini.
Yang saya suka dari ST Kasih Bangsa adalah bagaimana mereka menyiapkan anak didiknya, memiliki kualitas yang tangguh, pandai semuanya, attitude-nya baik sekali, dan kemudian dalam bekerja terlihat memang mereka lebih baik dari karyawan-karyawan lulusan dari universitas lainnya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi bagaimana untuk sesi tanya jawab? Saya buka kembali. Jika teman-teman semua dan rekan-rekan mahasiswa dan peserta di e-seminar kali ini yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Roni atau Mr. Jos, saya persilakan. Bagaimana? Oh, ada pertanyaan yang masuk nih. Mungkin saya bacakan ya di kolom komentar Zoom. Izin bertanya, Pak, bagaimana menjalankan bisnis dalam pandemi ini? Apakah berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan? Terima kasih. Mungkin lebih tepatnya, gimana sih, Pak, caranya agar kita bisa menjalankan bisnis ini di era pandemi, supaya kita lebih bisa konsisten, supaya kita bisa tetap berjalan gitu, Pak, bisnisnya. Mungkin bisa Mr. Jos terlebih dahulu atau Pak Roni dipersilakan. Oke, saya dulu boleh ya. Bismillah. Boleh. Sebelumnya terima kasih sampai saya tanya jawab ya. Tadi Pak Roni saya stalking di IG-nya, di grup Telegramnya, Masya Allah ya. Udah kawakan bisnisnya dan teman-teman beruntung dapat ilmu dari beliau. Dokter Eka juga sama ya, prestasinya tidak hanya di bisnis, kampus ya, banyak hal. Nah sekarang kita ngomongin ya bisnis di masa pandemi. Sebenarnya bisnis itu ya sama aja jualan, tinggal medianya sekarang harus online. Makanya buat mahasiswa, apalagi anak-anak muda ya, itu harusnya nekunin online itu apa. Ya, menurut saya barang yang dibutuhkan sekarang itu harus health concern. Jadi fokusnya yang kesehatan. Nah, kebetulan yang saya jalanin ini ya terkait masih kesehatan. Apalagi dokter Eka kan juga praktisi di kesehatan tradisional, itu pasti banyak produk-produk di sana yang laku dan laris. Jadi kalau yang buat gaya-gayaan seperti tas, baju atau fashion dia juga bisa, cuma agak susah. Makanan gimana, kuliner kayak Pak Roni kan spesialis di makanan, food and beverage itu bagus banget. Tapi gimana supaya bisa online? Mau nggak mau harus diantisipasi terkait ongkos kirim, pengapakannya dan sebagainya. Jadi di pandemi ini ya bisnis sebenarnya nggak gelap, nggak susah. Ada malah bisnis yang terus berjaya. Terus yang kedua selain kesehatan atau mungkin hal yang dibutuhkan ya saat ini, yang kedua pastikan belajar online, teknik jualannya. Saya juga menekunin ilmu WA marketing itu dari tahun 2019. Instagram marketing baru 2 tahun yang lalu ya. E-book marketing udah tahun 2017 ya. Jadi ilmu-ilmu itu ada, tinggal kita pelajarin dari masternya, praktekkan sampai ngefek, sampai hasilnya perfect, sampai jadi rezeki, sampai uang datang berkali-kali ya. Dan itu perlu jam terbang ya, kayak kita kuliah S1 kan butuh 4 tahun kan, S2 berapa tahun dan sebagainya ya. Jadi 2 poin itu ya teman-teman bisa lakukan ya. Jangan hanya terus nanya bisnis apa yang bagus Mr. Jos ya, ini bisnis bukan kuis. Nah, itu aja dari saya, terima kasih. Mungkin boleh Pak Roni untuk membantu juga menjawab pertanyaan dari tadi. Menambahkan. Nah, kalau posisi saat ini banyak orang itu selalu, kalau ya saya selalu itu ya di IG ataupun di sosmed lainnya ya, ketika saya memposting sesuatu
banyak sekali ya anak muda di bawah 25 tahun, mereka selalu bertanya begini, pertanyaan yang paling umum ditanyakan kepada saya itu biasanya seperti ini. Apa sih bisnis yang cocok untuk saat ini? Ya kan? Bisnis itu enggak ada yang cocok sebenarnya. Tinggal kita mau apa enggak. Jadi ketika kita mikirkan bisnis itu cocok apa enggak akan pernah ada bisnis yang cocok dengan kita. Kenapa? Kalau kita mau mencari bisnis yang cocok dengan kita, pasti sesuai dengan hobi kita. Kita mesti mikirkan lagi, bisnis itu bisa menghasilkan uang, hobi itu bisa menghasilkan uang apa tidak. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bisnis, dimanapun tetap adalah duit. Kalau tidak ada duitnya, pasti tidak bisa. Gitu loh. Nah, ketika di masa pandemi, pasti orang selalu berpikir, aku mau jualan apapun pasti sulit. Loh, bukan hanya teman-teman, bukan hanya saya. Hampir 50-75% orang-orang di luar juga merasakan hal yang sama. Tetapi apakah itu menjatuhkan semangat mereka untuk berjualan? Tidak. Kita selalu menemukan cara terbaik, cara yang terbaru untuk bisa berjualan model baru. Sama seperti yang tadi juga disampaikan Mr. Jos. Zaman sekarang udah pakai zamannya online. Ya, kita wajib melakukan itu. Saya pun di awal saya buka usaha kuliner, ya, saya hanya mengandalkan offline semuanya. Semua saya mengandalkan offline. Begitu pandemi melanda di bulan Desember itu terjadi di China, bulan Februari masuk di Indonesia, penjualan saya yang per hari bisa mencapai sekitar 20-an juta. Di bulan Februari pandemi masuk ke Indonesia, hanya menjual satu hari itu cuma 100.000. Apa enggak kepalanya pusing minta ampun? Pasti pusing, tetapi saya berpikir, bagaimana caranya kita mengubah sistem? Nah, dan kita mengubah menjadi online. Hanya berjalan 2 bulan, saya punya sudah kembali normal. Artinya di bulan Februari Maret saya ada nombok, tapi bulan 4 April kita udah melonjak kembali. Kenapa? Kita udah mengubah sistem kita menjadi online. Nah, cara-cara ini yang kadang kita tidak bisa menyesuaikan. Kita selalu terkungkung, terpenjara dengan kenyamanan kita, sehingga kita tidak mau mengubah sistem kita. Kita selalu berpikir, waduh, aku sudah nggak bisa berubah. Semua itu bisa berubah. Makhluk hidup nomor 1 yang bisa menyesuaikan diri paling cepat itu cuma satu, manusia. Semua itu bisa disesuaikan sama manusia. Tinggal mau apa tidak. Ketika kita mau, maka kita akan menemukan jalan terbaik. Mungkin itu jawabannya ya, kalau yang tadi ya. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menambahkan jawaban dari Mr. Jos sebelumnya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Saya bacakan ya. Dari Marlena UIS Kota Batam, izin bertanya, mengapa etika perlu diterapkan dalam fungsi bisnis? Kemudian apakah etika bisnis itu kemudian dapat berubah dan apa dampak negatif jika etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam sebuah bisnis? Terima kasih. Mungkin Pak Roni terlebih dahulu kali bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Nah, kenapa sih kita harus memerlukan etika bisnis? Karena kita mau membangun sebuah bisnis yang jangka panjang. Kalau kita hanya mau membangun bisnis yang artinya hanya bisa bertahan 1-3 tahun ke depan, ya kita mungkin bisa melakukan hal-hal curang yang bisa kita dapatkan karena kita mementingkan yang namanya keuntungan di sana. Tetapi ketika kita mau membangun sebuah bisnis, ketika kita membangun sebuah bisnis yang bisa berjalan sendiri, yang sudah otomatis, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa sih sampai hari ini kita masih memakai produknya Indomie, Indofood, kita masih memakai produknya Unilever? Kenapa? Mereka selalu menjaga yang namanya etika bisnis. Mereka menjaga produknya, apa yang ditampilkan selalu sesuai dengan apa yang sampai kepada tangan kita. Dan kita harus belajar dari cara itu untuk bisnis-bisnis kita. Karena ketika kita tidak melakukan itu, maka bisnis kita hanya akan seumur jagung. Jadi sebentar aja. Banyak sekali ya anak muda ya, sekarang itu selalu terpengaruh dengan bisnis franchise yang mereka selalu ngambil ya. Dalam waktu singkat diambil tanpa penelitian, tanpa analisa yang detail. Mereka selalu FOMO, hanya cepat ikut-ikutan aja mengambil bisnis-bisnis tersebut. Dan tidak pernah melakukan analisis. Kenapa? Yang dilakukan oleh owner-owner yang tadi, mereka hanya bertujuan untuk mencari pendapatan sebesar-besarnya bagi mereka. Mereka tidak pernah menganalisa itu. Sehingga ketika kita mengambilnya tanpa analisa, itu hanya akan seumur jagung. Dalam waktu singkat, itu semua akan bubar. Dan kita udah pasti sering melihat ya, memang target mereka hanya di 6 bulan atau 1 tahun atau 1,5 tahun di awal.
untuk mendapatkan pendapatan yang demikian besarnya. Tetapi kita tidak bisa membangun sebuah bisnis hanya dalam waktu singkat seperti itu. Karena apa? Kita membangun bisnis, itu tujuannya adalah untuk jangka panjang. Kalau bisa, selama kita masih ada, bisnis itu tetap masih bisa jalan. Dan itu yang kita lagi bangun saat ini. Mungkin dari saya, silakan. Baik, terima kasih Pak Roni. Mungkin Mr. Jos ingin menambahkan. Oke, terima kasih buat Pak Roni. Jadi poinnya Pak Roni benar banget ya. Jadi kalau kita ingin usianya bertahan lama, pastikan etikanya itu ada. Etika itu ada dua hal, dari kita pengusahanya, yang kedua dari produknya atau jasanya. Jadi jangan sampai jualan itu produknya abal-abal atau ngasal. Ya, itu pasti bikin pembeli kesal. Kalau udah kayak gitu pasti dia nggak mau balik. Ya, terus yang kedua ya dari kitanya, ya bagaimana pelayanan kita. Coba perhatikan kalau saya nulis ya di artikel atau apa, pasti ada emoticon senyumnya. Pasti menyapa, sebutin namanya, ya. Itu bagian dari etika-etika, hal kecil tapi dampaknya besar. Ya, nah biasanya yang anak-anak muda ini kayak gini nggak ngeh. Nah, kita yang sebagai mungkin lebih tua gitu kan, atau mungkin pernah di zaman mereka, harus ingetin terus-terusan. Jadi etika secara personal itu ada, makanya saya tadi bilang kita harus jadi orang baik ya. Terus yang kedua dari produknya harus baik. Ya, jangan sampai produknya itu menipu atau kualitasnya itu jelek. Pasti orang itu kabur gitu loh. Nah, ini harus harus jadikan prinsip. Jadi apa-apa kalau jualannya bagus, maka bisnisnya akan jalan terus. Nah, itu yang saya pegang dan saya yakin Pak Roni sudah membuktikannya. Dr. Eka juga selalu the best dalam setiap karyanya. Terima kasih ya. Mungkin udah cukup ya karena udah duhur di sini ya. Makasih. Baik, terima kasih kepada Pak Roni dan Mr. Jos yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua di e-seminar hari ini. Bagaimana mungkin dari pewara atau pembawa acara untuk waktu sesi tanya jawab apakah sudah selesai atau belum? Karena memang di rundown sesi tanya jawab itu sampai pukul 12:26. Bagaimana Ronald? Iya Kak. Baik. Terima kasih kepada Karis Munandar yang telah moderatori acara. Selanjutnya, pemberian cindramata akan diberikan oleh kepada Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SE, MM, SPD, kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan tolong di-share. Ya, setelah kita mengikuti acara e-seminar nasional STK Bank seri ke-48 dengan tema membangun bisnis dalam etika bisnis, dan kita telah mendapat pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang banyak dari kedua narasumber, maka tibalah saatnya kita semua yang hadir di sini, termasuk yang akan menonton YouTube acara ini 2 jam mendatang dari sekarang, dan atas nama Kampus Beasiswa STK Bangsa, dengan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Basori SE MSI yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada hari ini, dan kita juga akan meminta perkenan beliau untuk menjadi narasumber kita untuk inkubasi bisnis dalam membangun startup pada e-seminar mendatang. Saya mohon Bapak Ahmad Basori SE MSI berkenan untuk menerima penghargaan dan ucapan terima kasih dari kampus STK Bangsa ini. Silakan. Terima kasih buat penghargaannya. Insya Allah kita siap untuk membantu supaya lahir millennial entrepreneurs sesuai dengan tujuan STK Bangsa. Sukses selalu buat Dr. Eka dan semua mahasiswa. Terima kasih buat penghargaannya. Semoga ini jadi sumbangsih untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia, khususnya buat di Kasih Bangsa.
Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, atas nama Kampus Beasiswa STKC Bangsa dan seluruh peserta I-Seminar Nasional yang hadir pada acara ini, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ronnie Henoks yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk kita semua. Semoga semua yang hadir, khususnya mahasiswa dari kampus STK Bangsa maupun kampus lainnya, mendapatkan manfaat untuk menjalankan bisnisnya ataupun menjadi profesionalnya setelah baik sebelum maupun selama dan sesudah menjadi sarjana. Mohon di-share sertifikatnya panitia untuk sebagai ucapan terima kasih dari kampus STIE Kasih Bangsa. Silakan panitia tolong di-share sertifikatnya. Ada kendala teknis dalam men-share? Ya, mohon maaf Pak Roni, mohon perkenan sebentar, mungkin mahasiswa ada kendala. Ya baik, mohon ini mungkin mereka ada kendala di signal mungkin, kayaknya maklum seperti yang Pak Ahmad Basoni katakan, mahasiswa itu adalah kos, warteg, sama kampus. Nah, jadi ini, ya silakan Pak Ronnie Henoks, ucapan terima kasih dan penghargaan dari kampus beasiswa STKC Bangsa untuk Bapak, dan kami juga mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber kami untuk seminar-seminar berikutnya, khususnya terkait dengan startup ya, pendirian, membangun millennials entrepreneurs yang akan dilaksanakan juga oleh mahasiswa-mahasiswi kita yang sedang mengambil pelajaran inkubasi bisnis level 1 maupun yang level 2 dan level 3, mereka semua wajib membuat e-seminar nasional terkait mata kuliahnya. Dipersilakan Pak Ronnie Henoks. Terima kasih Dr. Rika dan teman-teman dari Kasih Bangsa. Saya terima sertifikatnya. Semoga dengan ini kita bisa membangun network kita menjadi lebih luas, network kita menjadi lebih dahsyat untuk menciptakan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda di Indonesia, karena Indonesia masih jauh ketinggalan untuk jumlah pengusaha muda ya. Pengusaha muda di Indonesia hanya berjumlah sekitar 1,5% sampai 1,7, jauh di bawah dari Asia Tenggara. Jadi kita harus bisa membangun pengusaha-pengusaha muda agar bisa bersaing dengan negara-negara yang ada di ASEAN khususnya. Jadi semoga dengan acara ini kita bersama-sama bisa menciptakan banyak sekali pengusaha muda ke depannya. Terima kasih atas waktu dan harinya. Baik, terima kasih. Dan juga atas nama Kampus Beasiswa STKC Bangsa, kami juga memberikan penghargaan dan terima kasih kepada moderator kita, mahasiswa kita, Rismunandal Al-Amin, yang telah membantu acara ini dari mulai awal sampai terakhir berupa tanya jawab. Dan semoga apa yang telah dilakukan Rismunandal Al-Amin ini bermanfaat bagi dirinya dan mahasiswa lain, termasuk semua yang mengikuti acara ini. Dipersilakan Rismunandal Al-Amin untuk menerima sertifikat penghargaan ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih yang telah memberikan saya penghargaan sertifikat sebagai moderator. Semoga kedepannya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa bisa memberikan e-seminar nasional yang lebih menginspirasi, dan pastinya banyak narasumber-narasumber yang didatangkan bisa membawa kebermanfaatan dan ilmu baru bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan mahasiswa lainnya yang mengikuti e-seminar nasional di STIE Kasih Bangsa. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin kembali mengundang kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar
langsung melalui Zoom ini ataupun yang akan menonton dari YouTube untuk kembali mengikuti e-seminar STKC Bangsa berikut, yaitu seminar berikut akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan tema urgensi etika bisnis di era global, karena ini adalah tema-tema yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi STKC Bangsa yang mengambil kuliah di mata kuliah etika bisnis. Mereka minimal membuat 7 seminar nasional. Dan saya kembali mengundang kepada semua untuk mengikuti hal ini, dan juga saya ingin mengundang kepada semua peserta yang hadir pada hari ini, saya undang untuk mengikuti PIKTI International e-Seminar Series ke-52 dengan tema Longevitology Method for Healthy and Long Life pada hari ini, jam 2.30. Kebetulan saya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, di mana anggotanya terdiri dari 9 organisasi kesehatan tradisional di Indonesia. Dan nanti jam 2.30, speakernya langsung dari Taiwan, Mr. Wei Yufen Lausi, yang menemukan ilmu longevitologi yang telah diadop oleh hampir 25 negara termasuk Amerika, Australia, Indonesia, dan lain sebagainya. Dan ilmu ini, pengobatan ini sangat baik, tidak memakai obat, dan bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan bisa menolong dirinya sendiri, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga banyak yang bisa mengikuti. Dan akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional Kampus Beasiswa STKC Bangsa dengan tema Membangun Bisnis dalam Etika Bisnis dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat. Salam Indonesia buat kita semua. Dan sampai ketemu nanti sore di PIKTI International Seminar dan tanggal 22 Juli di e-Seminar Nasional STKC Bangsa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima Hadirin kasih. sekalian, itulah serangkaian acara pada Seminar Nasional pada hari ini.